Saya kan backgroundnya kuliah ya. Saya di semester 3, selesai semester 3 saya mau lanjut semester 4. Saya mengalami kesulitan ekonomi. Jadi saya mengambil keputusan untuk cuti kuliah di semester 4 dan saya bertekad untuk merintis usaha. Gitu. Oke, baik. Sebelumnya makasih banyak buat kesempatannya. Nama saya Riris. Saya memiliki usaha kue lumpur bakar Fayakun. Untuk lokasi outletnya ada di Jalan Garuda Manukan, Condong Catur, Depok, Sleman. Tepatnya di timur perempatan Manukan. Kalau jalan sih udah baru 6 bulan. Ya, pas puasa. Kami jualan tuh tiap hari, liburnya setiap Senin minggu ke-2 sama minggu ke-4. Jadi sebulan liburnya 2 kali. Terus untuk bukanya sendiri kami mulai buka jam 6:30 sampai habis. Mungkin sekitar jam 1-an gitu. Kami itu mulai jualan dari tanggal 19 Maret 2024, jadi baru berjalan 6 bulan. Sebenarnya apa ya yang menjadi alasan utama? Saya kan backgroundnya kuliah ya. Saya di semester 3, selesai semester 3 saya mau lanjut semester 4. Saya mengalami kesulitan ekonomi. Jadi saya mengambil keputusan untuk cuti kuliah di semester 4 dan saya bertekad untuk merintis usaha gitu. Dan saya memilih usaha kue lumpur bakar ini karena memang di Jogja sendiri masih jarang ya. Saya pengen menghadirkan kue ciri khas Sidoarjo yang benar-benar otentik, mirip di sana gitu. Iya, saya ini baru masuk semester 5. Iya, lanjut lagi, alhamdulillah bisa lanjut lagi. Sebenarnya yang ngasih nama ibu saya. Saya kan nggak ada yang ngajarin nih buat bikin kue lumpur. Saya ngulik sendiri dari benar-benar yang nggak bisa. Saya ngulik dari Google, dari YouTube, dari berbagai media yang bisa saya akses. Awalnya saya bikin tuh banyak trial dan error, nggak jadi-jadi karena basicnya kue lumpur bakar sendiri kan teksturnya agak klenyer-klenyer gitu. Jadi kalau adonannya belum bisa buat mungkin gampang apa ya, hancur gitu. Nah awalnya tuh emang hancur terus saya buat. Kalau di Islam kan kun fayakun, jadilah jadi gitu. Terus ibu saya nyaranin fayakun aja biar cepet jadi kue yang sempurna gitu, atau mungkin kedepannya biar usahanya benar-benar jadi gitu. Kalau saya start bikin adonan jam 3. Kami tuh ngitungnya santan ya, literan. Kalau rata-rata sih kita habis di mungkin sekitar 27 liter santan. Kalau kuenya aku nggak pernah ngitung, cuman rata-rata dibilang omset ya, omset mungkin 1 jutaan lebih gitu kan. Iya, rata-rata segitu.
Kami ada 6 varian. Yang pertama ada original, yang kedua kelapa muda, kemudian kismis, keju, coklat. Sebenarnya ada nangka, cuman akhir-akhir ini emang kami nggak meredikan karena ya kadang kan nangka tuh susah gitu carinya gitu. Kadang ada, kadang enggak. Jadi kami untuk sementara memutuskan untuk tidak ada nangka dulu. Untuk saat ini kami untuk semua varian kami hargai sama 3 ribuan. Mau original ataupun yang bertopping tetap sama 3.000. Dari background saya yang memiliki ekonomi terbatas, waktu bulan Februari saya itu jadi anggota KPPS. Nah itu kan mendapatkan gaji yang berapa ya, paling 1 jutaan sekian lah. Nah itu gimana caranya bisa saya puterin buat usaha. Nah jadi modal awal saya yaitu 1 juta, mungkin lebih dikit gitu. Ada sama tambahan tabungan gitu, nggak full yang gaji KPPS. Itu awalnya cuman pakai kompor berapa ya, cuman 1 tungku karena kan juga melihat situasi pasar kan belum tahu ya, kalau mau pakai alat banyak juga belum berani gitu. Alhamdulillah dari modal segitu cukup buat buka usaha. Karena awalnya 1 ya alatnya, kemudian nambah 2, terus nambah 4, dan yang sekarang ada 8. Mungkin kalau mulai nambah 4 tuh sekitar bulan ke-3 atau ke-2, saya lupa ya. Terus kalau saya merekrut tim tuh mulai dari bulan ke-3, 3 jalan ke-4 gitu. Saya baru berani merekrut karena saya sendiri udah apa ya, kayak kewalahan gitu kan ngurusin adonan dan lain-lain gitu, biar ada yang bantu gitu. Awalnya bener-bener saya sendiri yang mulai dari hidupin briket gitu, terus gorengnya, bahkan melayani pembeli pun saya sendiri. Terus ada perkembangan, terus saya minta tolong ibu saya. Jadi setelah saya sendiri, terus saya sama ibu saya, terus merekrut 1 tim, masnya 1, terus nambah lagi gitu. Suka dukanya banyak ya, mulai dari sukanya, alhamdulillah sih dari awal jualan, nggak tahu ya, orang-orang tuh mungkin pada penasaran ya ini kue apa, jadi pada beli terus gitu. Akhirnya berani buat adonan banyak gitu, itu senangnya. Kemudian dukanya tuh nggak tahu ya ini bisa dibilang suka atau duka, tapi di bulan-bulan ke-5 atau ke-4 gitu banyak yang pesen, jadi kami malah bingung menerima pesen gitu. Sementara tenaga kami belum cukup, terus alat kami pun terbatas gitu sebenarnya. Terus kami juga pernah error ya, maksudnya adonan kami gagal gitu. Jadi ada pesanan, terus kami buatkan itu tuh adonannya nggak bisa bentuk kue, jadi diangkat itu hancur. Terus saya kan nggak punya pengalaman atau background di bidang usaha ya. Terus saya untuk memulai usaha kan mau nggak mau harus cari misal supplier briket atau supplier sembako. Nah itu kan saya harus terjun langsung gitu. Terus saya harus ngulik sendiri, terus saya harus memikirkan perkembangannya usaha ini tuh harus dibawa kemana gitu ya. Itu lumayan dukanya di situ sih. Hari ini aku lagi ada di kue lumpur bakar Fayakun, itu ada di daerah Condong Catur. Jadi perempatan Manukan itu ke timur gitu. Nah untuk kue lumpurnya sendiri itu ada 5 macam. Yang pasti ready ya, itu ada yang keju, ada yang original, kelapa muda, kismis sama coklat. Tapi kalau misalkan
lagi musim nangka itu tambah satu varian lagi, jadi ada 6 itu varian yang nangka gitu. Nah untuk satunya harganya itu sama rata semua, itu Rp3.000. Nah apa yang beda, jadi kue lumpur biasa itu kan biasanya dipanggang gitu ya, kalau ini tuh dia di kompor, jadi api atas sama arang api bawah sama arang atas gitu, jadi dia ada smoky kebakar gitu di atasnya. Nah kue lumpurnya sendiri itu di kue lumpur Fayakun dia lembut tuh guys, kalau dibelah dia masih lembut banget, apalagi kalau misalkan dimakannya panas-panas itu pasti enak banget. Jadi buat teman-teman yang lagi jalan-jalan di daerah Condong Catur atau orang Condong Catur mungkin yang pengen sarapan tapi malas makan nasi gitu ya, pengen cari kue-kuean, ini bisa banget dijadiin rekomendasi kuliner sarapan pagi kalian. Bukanya dari jam 6:30 pagi sampai sehabisnya, biasanya jam 1. Tapi kalau misalkan lagi rame pesanan itu bisa jam 10 udah habis, udah tutup gitu ya. Jadi bisa banget pesannya pagi, datangnya pagi biar nggak kehabisan gitu. Jangan lupa cobain guys kesini. Kalau dilihat sejauh ini 6 bulan tuh saya menganggap usaha ini sebenarnya belum yang kapasitas aman gitu. Mungkin aman tuh misal 2 tahun jalan baru bisa dikatakan usaha yang berhasil gitu. Terus untuk kedepannya saya pengen usaha ini tuh tetap berjalan gitu, tetap bisa disenangi banyak orang, walaupun dalam setiap prosesnya tuh kami punya kekurangannya dalam mungkin pelayanan, mungkin kue kami yang gimana gitu, mungkin gosong kadang-kadang gitu. Kedepannya sih pengennya lanjut terus gitu, terus syukur-syukur bisa punya cabang mungkin, terus ya bisa apa ya, menjadi kue lumpur bakar di Jogja yang benar-benar dikenal masyarakat sekitar, yang otentik Sidoarjo gitu. Mungkin setiap orang untuk memulai usaha itu banyak pertimbangan, banyak ketakutan gitu. Kalau saya sendiri sih, saya kebetulan masih muda, jadi untuk banyak mempertimbangkan sesuatu untuk memulai usaha itu sangat tipis ya. Maksudnya pengalaman saya juga belum banyak, jadi saya mulai usaha tuh ya mulai aja gitu dari modal sepunyanya, nggak usah terlalu banyak pertimbangan ini tuh. Terus setiap pertimbangan tuh seiring berjalannya waktu aja. Jangan sampai mungkin kita terlalu merencanakan ini tuh, tapi di lapangan kan kita nggak tahu ya. Udah capek-capek mikirin merencanakan, tapi malah di lapangannya beda, jadi sia-sia kan. Jadi mending sambil jalan aja, sambil melihat situasi. Kalau bisa dikembangin ya dikembangin, kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Jangan takut untuk memulai sebuah usaha gitu. Kue lumpur bakar Fayakun, mantap.